Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul kiram yang memuliakan, wabil khusus kepada Ustadz Fauzan Akbar Kaulai dari UID, yang terhormat Ibu Atik selaku pimpinan Majelis Cabang Keilmuan, kepada semua pengurus yang saya hormati, tak lupa kepada jamaah semua yang kami sayangi. Alhamdulillah, kita mengucapkan selamat datang Ustaz yang biasanya lewat Zoom, sekarang tatap muka. Ya. Alhamdulillah, dengan senang hati di sore hari ini kedatangan beliau. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita di sore hari ini masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat, yaitu dalam rangka menghadiri pengajian dan pondok Ramadan yang insya Allah terakhir. Amin. Salatullah ma'asalamihi, semoga kita terlimpahkan kepada beliau dengan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliaulah kita nanti syafaatnya besok di hari yaumul qiyamah. Amin. Para jamaah semua yang berbahagia, sebelum acara kita mulai, maka akan saya bacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta sari tilawah, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat yaitu acara inti pengajian, acara yang kelima yaitu tanya jawab, acara yang terakhir yaitu doa. Untuk acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan hamdalah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Acara selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada Ibu Santi beserta Ibu Mutini, dan sari tilawahnya Ibu Masrika. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو أنفسهم ذكروا أو أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر
Terjemahan surat Al-Imran ayat 133 sampai dengan 136. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Firman-Nya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Sallu alaihi. Innal habibal Mustafa
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد. Hadirin muhtaramin, segenap para alim ulama, wabil khusus kepada Bapak Ustadz Akbar, Bapak Ustadz Fauzan Akbar Daulay yang kami hormati, dan juga kepada Ibu Rusmi dan Bu Surya yang kami hormati UPI, dan juga kepada Ibu Ati selaku Ketua MTTW dan juga Bu Puji selaku Wakil yang kami hormati juga, dan juga teman-teman semuanya rahimahumullah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah yang telah memberikan nikmat hidayah pada kita sekalian, sehingga pada siang yang penuh berkah ini, di akhir Ramadan ini, masih bisa berkumpul bersama-sama, bermuajahah, bersilaturahim atau talabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang sakit jadi sehat, semoga yang sehat tetap sehat, panjang umur, bi ta'atillah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa kami limpahkan kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya ini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami mewakili dari seluruh santriwati Majelis MPTW Jinwan. Yang pertama kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Bapak Ustadz Fauzan Akbar Daulay. Selamat datang ke tengah-tengah masjid kami. Semoga langkah demi langkah bukan dari rumah menuju ke masjid kami dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga ilmu-ilmu yang nanti akan diucapkan kepada kita bermanfaat buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Yang keduanya, kami mohon maaf kepada mohon maaf ini ya, biasanya nggak ngorong-ngorong. Dan yang keduanya, kami mohon maaf atas nama seluruh majelis apabila kami di dalam penyambutan, tutur sapa atau bahkan tempat yang kami sediakan kurang layak di hadapan para ustadz atau ibu dari dompet apa, kami mohon maaf yang sangat besarnya. Dan juga pada teman-teman semuanya, apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, masih semangat ya. Di akhir Ramadan ini kita alhamdulillah masih tetap begitu semangat walaupun kita dalam keadaan siang ya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, dan semoga ini bukan Ramadan yang terakhir, dan semoga kita disampaikan ke Ramadan yang berikutnya. Amin. Dan juga buat teman-teman semuanya, nanti apabila ada mau'idah hasanah dari Bapak Ustadz, mohon kerjasamanya di HP sementara di silent dulu karena kita dalam keadaan belajar ya. Mohon maaf, dan juga bapak yang mau, ibu-ibu yang mau bertanya, mohon dipersiapkan dari sekarang, dipersiapkan kertas dan juga pulpen. Kalau yang nanti ada waktu boleh bertanya kepada Bapak Ustadz. Kalau yang perlu menyampaikannya boleh ditulis, nanti disampaikan kepada Bapak Ustadz. Semoga komunikasi dari Bapak Ustadz nanti bisa membimbing kita selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin. Mungkin itu saja dari saya. Apabila kata-katanya ada yang kurang senang bisa dipanggilkan semua, terutama Bapak yang berada itu dari dompet apa, mohon maaf saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sini aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu semua. Alhamdulillah. Udah sering ketemu kan Bu? Sering di Udah lah. Biar masuk dulu, banyak silangnya. Ya, sini, silangnya sini. Ininya. Ini bukannya Ya, sini, bukan ya silangnya. Ikro ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kesini aja Bu, sini aja. Ikro. Baik, nih, Bu. Enggak. Itu biasa. Saya buka aja ya. Iya Pak. Bukan itu cuma Biar pengen kelihatan Bu ya. dandannya. Jelas kira-kira Bu. Alhamdulillah. Nggak sama di Zoom itu loh Pak. Memang Di Zoom kelihatan besar ya. hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, baru kali inilah kita bertemu ibu sekalian. First time and last time nih. Minta maaf kepada ibu-ibu. Mungkin karena memang program bisa beginilah keadaannya. Ibu-ibu sekalian, waktu kita hanya sampai 2:30 nih. Pak. Jadi kan saya sudah sering ceramah. Jadi jikalau ibu-ibu ada pertanyaan, nah kita bahaslah kali ini pertanyaan. Silakan Bu. Enggak itu dulu Pak. Langsung Ya, pertanyaan. kalau ada pertanyaan kira-kira, kita bahas. Kalau tidak, ya udah saya ceramah. Jadi bapaknya ceramah dulu terus ditanya, terus baru kita tanya. Supaya lebih banyak Oh yang pertanyaannya Bu. dulu. Oh yang dulu. Supaya karena banyak yang menyimpan dan memendam. Iya. mendam rasa. Silakan Bu. Jika ada pertanyaan, monggo. Baik Pak. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, mohon maaf ini mungkin di luar tema bulan Ramadan yang saya tanyakan. Apakah setiap sholat sunat itu kan ada doanya sendiri-sendiri. Tetapi apabila kita nggak hafal doanya, apa boleh kita doa yang lain, misalnya doa selamat atau doa apa itu? Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Ud'uni astajib lakum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita saat ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini. Pertanyaannya, doa kalau setelah sholat Bu ya. Sholat sunnah. Doa setelah sunnah, setelah kita sholat adalah dianjurkan setelah kita beribadah pada Allah, baik itu adalah zikir, baca Quran maupun sholat. Setelah ada ibadah-ibadah tertentu, ibu kan kita punya hajat yang banyak. Iya betul. Kita punya keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama kita mengajarkan agar kita tirakat, Bu. Apa Bu? Tirakat. Saya sudah pernah cerita juga, ada namanya nazif, anak yang dia berjalan dengan dengkulnya, bukan dengan kakinya, karena dia lemah, karena memang istimewa, anak yang istimewa. Namun Allah berikan dia kelebihan menghafal 30 juz Al-Quran, umurnya 7 tahun. Anak umur 7 tahun, dia diberikan kemampuan menghafal Al-Quran 30 juz. Orang normal kalau menghafal Quran itu, kalau dia normal, dia rajin, dia pintar, istiqomah, itu biasanya ngafalnya itu 1 hari 1 halaman biasanya. Tapi dia dalam waktu 2 hari dapat 30. Dalam 2 hari dia dapat 20 halaman. 1 juz itu ada 20 halaman. 1 juz ada berapa Bu? 20 halaman. Biasanya dengan melancarkan, orang normal itu 1 bulan 1 juz. Dia 1 juz itu hanya 2 hari. Berarti 30 juz berapa hari Bu? Kalau 1 hari 2, kalau 2 hari dia dapat 1 juz,
Saya ulangi. Kalau 2 hari dapat 1 juz, berarti kalau 30 juz berapa hari? 15 hari. 15 hari 30 juz. 15 hari. Setengah bulan. Pingin nggak kira-kira Bu punya anak hafiz Al-Quran? Ataupun yang belum menikah punya suami yang hafiz Al-Quran? Amin. Allah. Amin. Nah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, mengapa si Nazif tadi dia memiliki kemampuan dalam waktu 2 hari saja dia 1 juz bisa dihafalkannya? Disebabkan karena orang tuanya tirakat. Apa Bu? Tirakat. Puasa, baca Quran, dihatamkan banyak-banyak. Jadi ibu sekalian, kalau di antara keluarga kita ada yang hamil, kan sering kita dengar baca surat Yusuf, baca surat Maryam, Ali Imran. Apakah akan mencerdaskan ataupun mungkin menggantengkan surat Yusuf ini itu anak kita? Tidak mesti, tidak mesti. Itu tabaruk namanya. Kita mengambil barokah daripada ayat Al-Quran, mudah-mudahan anak kita saleh sebagaimana Nabi Yusuf, sebagaimana Maryam dan sebagainya. Namun ibu-ibu sekalian, kita niat beramal itu adalah untuk tabarruk, ambil berkah. Semakin banyak seseorang itu dia beribadah pada Allah khusus, kita hadiahkan amalan kita untuk ke rumah. Ibu-ibu di sini, sedangkan anak-anak kita mungkin jauh di sana. Keluarga kita jauh di sana. Sedangkan seorang ibu saja dia berada di dalam rumahnya, satu rumah dengan anaknya, dia nggak bisa ngontrol anaknya 24 jam. Apalagi kita jauh di sini. Maka kita tidak bisa mengontrol, karena kita tidak bisa mengontrol anak kita. Yang mengontrol anak kita adalah Allah. Maka kita perlu tirakat. Perlu ada amalan khusus untuk anak-anak kita. Perlu ada amalan khusus untuk keluarga kita. Perlu amalan khusus untuk suami kita yang bersuami. Paham kira-kira Bu? Kita tidak mampu menjaga hati mereka, nggak mampu kita menjaga pikiran mereka. Kita titipkan pada Allah. Maka hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu kita kuatkan. Siap insya Allah Bu ya? Apa amalan kita diantaranya? Tirakat tadi bermacam-macam. Mungkin ibu-ibu sudah banyak ijazah daripada guru-guru kita. Diantaranya diusahakan habis subuh, habis maghrib ada yasinan. Kalau yasinan habis subuh dengan habis maghrib tidak kita buat, pada waktu yang kita senggang, luang, itu kita baca. Kalau mungkin jam 10 malam ataupun jam 12 malam baru selesai pekerjaan, disitulah kita baca. Kalau habis subuh sepertinya tidak ada masalah. Nanti kalau untuk yang malam kita baca setelah selesai kita bekerja. Sebelum tidur baca Yasin. Untuk apa? Niatkan untuk diri, niatkan untuk keluarga. Ya Allah, aku titipkan pasanganku, ya Allah, aku titipkan anak-anakku, ya Allah. Didiklah mereka, bantulah mereka. Berikanlah mereka pemahaman, kekuatan iman dalam hati mereka. Paham kira-kira Bu? Insyaallah. Maka kita doa, apakah doa itu mesti bahasa Arab? Tidak. Doa itu yang penting hati kita tuh nyambung ke Allah. Doa kita itu kita paham artinya. Kalaupun kita pakai bahasa Arab kah, bahasa Jerman kah, bahasa Jawi, bocah nopo-nopo, sakit mawon. Jadi ibu-ibu sekalian, fokusnya doa itu apa? Hati kita koneksi kepada Allah. Maka supaya doa kita itu mandi apa tuh? notot istilahnya. Sebelum kita berdoa, amalan dulu, zikirnya dikencangin dulu Bu. Hari-hari kita perbanyak. Walaupun Bu ya, yang kita pegang adalah najis mughallaza. Hati kita ini zikirnya pada Allah. Allah, 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 Allah. Itu dizikirkan dalam hati Bu. Diarahkan ke bagian jantung kita nih, bagian kiri. Allah, Allah, Allah.
Yang ada zikir subhanallah mungkin daripada guru-guru silakan dilaksanakan. Yang ada zikir la ilaha illallah silakan dibuat. Minimal lafaznya Allah, 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 Allah. Latihan Bu kita malam itu zikir. Ini bulan Ramadan yang mulia. Maka jangan sampai ditinggalkan tahajudnya. Tahajud itu kekuatan kita. Itu tanda kita salih, salihah, itu tandanya kita tahajud. Kan kita mau agar Allah menaikkan level kita, baik di dunia maupun di akhirat. Sudah cukup mungkin kita dihinakan orang, diinjak-injak orang, dizolimi orang lain, masa lalu kita kelam, sudah cukup. Da'il madi lil madi. Yang lalu biarlah berlalu, masa depan kita cerah. Apa tidak mau kita berubah? Karena kita ingin perubahan, kita harap pada Allah. Ya Allah bantu aku. Kalau kita mau pulang kampung saja, kita bisa bangun jam 2 malam. Cathay Pacific misalnya jam 2 malam. Bangun gak kira-kira? Tiket ada dibeli. Harga pandemi. Harga Fir'aun lu. Harganya pun melambung tinggi. 12.000 misalnya, sekali aja. One way. Bukan pulang pergi, one way aja. Kita akan bangun, nggak akan ketinggalan. Maka dirahmati Allah, kita bangun malam tahajud. Setelah kita tahajud, zikir pada Allah. Apa saja wiritan yang telah kita dapatkan daripada guru-guru kita, silakan diperbanyak dan diistiqomahkan. Kalau jumlahnya 100 itu dibaca istiqomah. Hari ini 100, 2 hari 100, seminggu 100. Itu yang susah. Latihannya Bu, seminggu kita istiqomah. Untuk tahapan pertama, kita latihannya berapa hari? Seminggu. Kita paksakan diri kita istiqomah tahajud 2 rakaat. Zikir malam bangun itu setelah sholat tahajud, zikirnya 100 kali. Niat insyaallah Bu ya. Insyaallah. Supaya apa? Kita mau berubah, level kita mau naik. Jangan 10 tahun yang lalu sama aja. Jangan 20 tahun yang lalu sami mawon. Kita mau berubah. Kita butuh bantuan Allah. Maka ibu-ibu sekalian, doanya dikencangkan. Dengan apa? Tadi kita sholat tahajud, zikir banyak-banyak, itu sudah ada kekuatan. Kalau kita sudah ada kekuatan, sudah ada amalan sebelum kita berdoa, baru mulut kita ini, kita meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah terlepas daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Mulut kita berzikir, kita minta pada Allah. Ada orang memuji, ada orang Bu, dia kita puji-puji terlebih dahulu. Kalau orang peminta-minta itu, Pak minta duit Pak 1.000 saja. Dia minta-minta gitu, minta duit Pak, minta duit apa Pak? Pak, kita dengan orang seperti ini kita nggak respect, kurang kasih. Tapi kalau dia actingnya sungguh-sungguh, maka dia angkat tangannya. Oh, tunggu saya Pak. May sakit. Dia luar biasa, actingnya luar biasa. Sekarang Bu pengemis banyak yang kaya Bu ya. Di Jakarta aja tabungannya luar biasa di bank, puluhan juta. Yang pengemis di bank. Hadirin rahmatus ta'ala. Kalaulah kita berdoa itu diusahakan sungguh-sungguh. Diusahakan sungguh-sungguh. Kalau tidak mampu menangis, pura-pura menangis. Ya susah itu Pak manisnya. Latihannya berapa hari Bu awalnya tadi? Seminggu 7 hari. Siapa yang niat kira-kira Bu nanti malam tahajud? Sayangnya. Terkejut aja kan ini Bu. Terkejut aja, terkejut. Tiap hari terkejut, jangan terkejut. Nah kita niat bangun malam tahajud. Doa kita akan ada kekuatannya kalau kita tahajud. Doa kita akan ada kekuatannya kalau kita berzikir pada Allah. Masalah kita yang begitu banyak menghantam kita, datang kepada kita, kok bertubi-tubi ya masalah saya. Jangan salahkan orang lain, salahkan diri kita sendiri. Lihat diri saya
Saya bagaimana hubungan saya dengan Allah? Perintah Allah sudahkah saya penuhi sebaik mungkin? Sudahkah dengan adab-adab yang tinggi? Kita mau perubahan dalam amalan kita. Kita mau ada perubahan dalam kehidupan kita. Maka buatlah amalan yang betul-betul beda daripada amalan yang lainnya. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Maka menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, menantu Nabi, sepupu Nabi, orang yang dijuluki sebagai Babul Ilmi, ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Ali adalah pintunya. Beliau mengatakan kalaulah kita takwa, takut kita pada Allah bertambah. Sifat pertama kali orang bertakwa adalah al-khauf minallah. Apa Bu? Al-khauf minallah. Artinya takut pada Allah. Maka sholat kita itu bukan seperti sholat yang tahun lalu, enggak. Sholatnya naik level. Sebelum azan dikumandangkan, kita udah standby Bu. Sholat yang terbaik kita sudah standby ketika azan dikumandangkan. Insyaallah. Bersedia insyaallah Bu? Insyaallah. Kita sudah wudhu, bukan masih lama lagi asar. Nanti Padahal udah jam 4 misalnya sudah azan asar, tapi masih lama. Dan nanti aja belanja belum siap lagi nih. Masih milih-milih lagi Bu. Sel 20%, 50%. Terkejut kita Bu sel ini. Oke Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan hanya sholat, tapi memuliakan sholat. Lafaznya itu adalah aqimus sholat wa atuz zakah. Aqimu as-sholat, mendirikan sholat. Bukan sallu, bukan sallu saja, bukan sholatlah kamu, enggak. Tapi aqimus sholat, dirikanlah sholat. Dirikan sebaik-baiknya, betul-betul. Sudah pernah saya bahas, apa Bu doa ketika membasuh wajah Bu? Sudah pernah belum? Sudah kayaknya. Sudah berkali-kali. Kalau kita Bu berwudu, kita basuh wajah kita. Baca doanya Allahumma. Sama-sama Bu. Allahumma Bayyid wajhi. bayyid wajhi. Allahumma Allahumma bayyid wajhi. bayyid wajhi. Yauma Yauma tabyaddu wujuh. tabyaddu wujuh. Yauma Yauma tabyaddu wujuh tabyaddu wa wujuh. taswaddu wujuh. Wa taswaddu wujuh. Allahumma Allahumma bayyid wajhi. bayyid wajhi. Yauma tabyaddu wujuh Yauma tabyaddu wa wujuh. taswaddu wujuh. Wa taswaddu wujuh. Udah hafal semua Bu ya? Insyaallah mau. Nanti ada rekamannya. Artinya apa? Ya Allah, putihkanlah wajahku. Jadi Bu kalau mau glowing nanti, jangan sekarang. Jadi ibu pakai MS Glow. Mau putih mau kurang putih apa lagi Bu? Nanti kita glowingnya nanti di sana. Allahumma ya Allah, bayyid wajhi. Putihkanlah wajahku. Yauma tabyaddu wujuh, pada hari di mana nanti ada orang yang putih wajahnya, ada orang yang hitam wajahnya. Jadi bintang-bintang Korea yang putih-putih itu Bu, hitam nanti wajahnya. Kalah sama. Sekarang aja yang putih-putih mungkin, nanti hitam. Dan orang-orang yang hitam wajahnya celaka tandanya. Maka kita memohon dengan kita membasuh wajah kita. Ini bukan hadis ya, doa itu bukan hadis, tapi doa dari para ulama. Dan Imam Ghazali juga menulis doa ketika wudhu. Bukan ayat Quran, bukan hadis. Namun para ulama kita menambahkan. Mengapa ditambahkan? Supaya hubungan kita tuh lebih dekat lagi dengan Allah. Dalam wudhu saja kita sudah koneksinya sudah ada. Bagaimana sih caranya supaya kita khusyuk di dalam sholat? Khusyuk di dalam sholat itu dimulai ketika sebelum sholat. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebelum sholat berpengaruh di dalam sholat. Paham kira-kira Bu? Maka kalau sebelum sholat sinetron lah, sinetronnya Ustadz poligami, pencurian apa namanya itu, begal, lesbi dan sebagainya, negatif aja Bu. Ibu-ibu kalau nanti mau 10 tahun mendatang, ibu levelnya berubah. Dari sekarang yang berita-berita seperti itu Bu, di delete saja.
tidak usah didengarkan ataupun tidak usah dilihat. Tapi enak Ustaz, memang itu pengorbanan kita. Jadi ibu-ibu, kita tadi mesti berubah level kita. 2030 omset saya, penghasilan saya minimal adalah 50.000 Hong Kong dolar. Amin. Siapa yang mau jaga dulu? Omset saya untuk saya sendiri, bukan gaji-gaji pegawai, saya sendiri 2030 omset saya adalah sebanyak 50.000 Hong Kong dolar, paling rendah. Maka ibu-ibu sekalian, dari sekarang sudah kita pikirkan caranya bagaimana ya supaya mencapai itu. Apa usaha yang saya buat? Jangan bertahan di sini, Bu. Forever, forever, and forever. Abadan. Jangan, Bu. Sekarang mungkin kita di bawah tahun 2030 ya. Toko-toko kita sudah bertengger di kos WB, Bu. Amin. Bu, namanya siapa, Bu? Puji. Ibu Puji. Toko Bu Puji itu ada di depan Sri Kandi. Times Square. Bersanding dengan toko jam itu, Bu. Ini siapa nih? Bu Puji. Sebelahnya lagi toko ibu-ibu Majelis Chunwan ini. Amin. Ya, kok bukan punya orang Hong Kong? Iyalah, udah kita beli Hong Kong ini, Bu. Reunian. Paham kira-kira, Bu ya? Insyaallah. Kalau kita punya mindset seperti itu, kita akan meningkat. Gimana supaya mencapai seperti itu? Yang berita-berita tadi, Bu, itu berusaha kita kurangi. Mengapa? Pelakor sama ya kejadian dengan saya. Saya disakiti oleh suami saya dulu. Tontonnya sampai 24 episode, Bu. Habis-habis episode ini. Ikatan cinta. Mengapa? Itu survei membuktikan, ahli-ahli psikologis. Kalau kita nonton yang seperti itu, kita susah untuk move on, susah untuk bangkit. Memori kita terbelakang saja. Tapi kalau kita berpikir ke depan, tujuan, target, maka kita akan bisa untuk bangkit. Niat insya Allah, Bu ya. Insyaallah. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Jadi tadi kita doa. Doanya sungguh-sungguh. Tanda bertakwa yang pertama apa, Bu, tadi? Takut. Khauf minallah, artinya takut pada Allah. Baca Quran kita beda dengan baca Quran yang biasa. Baca Quran kita sudah melihat artinya. Karena banyak orang yang sumbang, Allah baca Quran saja nggak tahu artinya. Sekarang tahun ini, Bu, kita usahakan khatam terjemah Al-Quran. Quran bukan kitab biasa. Quran kitab istimewa. Untuk siapa Al-Quran, Bu? Untuk umat Islam. Untuk siapa Al-Quran? Umat Islam. Untuk saya. Umat Islam. Untuk siapakah Al-Quran diturunkan Allah? Untuk kita. Untuk saya. Untuk saya. Untuk saya. Kalau kita punya sifat untuk saya, kita akan baca itu. Surat cinta dari Allah. Insyaallah. Kalau surat cinta daripada kekasih, Bu, dibaca bolak-balik. Apa ya? Apa yang tersirat dan tersurat? Tulisannya apa ya maknanya? Ditanya lagi telepon lagi, Mas, ini maknanya apa ya? Kenapa? Karena cintanya begitu. Nah, ini surat cinta dari Allah kepada kita. Kamu kalau punya masalah, ini di dalam ini semuanya ada rahasianya. Insya Allah, Bu, Insyaallah. kita usahakan baca terjemahannya. Kalau kita kurang mengerti maknanya, silakan ditanya pada guru-guru kita. Jangan berpuas hati dengan keadaan sekarang, nggak boleh, Bu. Dalam kebaikan, kita mesti rakus, kita mesti dahaga, mesti haus, mesti lapar untuk mencari ilmu. Kemudian dari rahmat Allah tadi baca Quran kita perbaiki. Lebih sergap lagi kita membaca Al-Quran. Ini bulan Ramadan, kita minta berkah. Nanti, Bu, waktu sebelum buka puasa, doa. Sebelum buka puasa itu doa. Doanya apa? Ya Allah, bantulah aku tahun ini agar lisanku mudah dalam membaca Al-Quran, ngerti hukum-hukum tajwid. Ditargetkan, Bu. Jangan 10 tahun yang lalu dengan 20 tahun kemudian sama aja, Bu. Insya Allah, Bu ya. Niat sama-sama ya. Salat kita perbaiki. Tadi membasuh wajah.
Ya Allah, putihkanlah wajahku. Itu di dalam hati ya. Kita doa di dalam hati kita. Pertama kan begini Bu ya, wudhu. Kita ambil air dari atas nih. Biasanya mungkin kan begini. Iya. Ya, sunnahnya itu dari atas. Dari rambut. Dari atas ini, bagian atas kepala. Bukan dari rambut gue ya. Dari atas. Ya. Pertama air jatuh, niat itu kapan sih niat itu? Niat itu ketika pertama kali air itu tek kena ke air. Disitulah baru tanya di dalam hati. Paham Bu? Bukan di tangan. No itu. Wirafil adat nawal wudu al-wirafil adat sila. Bukan pada waktu megang airnya di tangan itu bukan, tetapi ketika air itu sampai ke wajah. Paham Bu kira-kira? Insya Allah. Satu. Kemudian ketika kita membasuh tangan, kalau kita pakai keran membasuh tangan, maka apa namanya ini Bu? Siku duluan kalau pakai keran. Kalau pakai gayung, ujung jari duluan. Paham Bu? Tangan kanan, tangan kiri. Kalau tangan kanan doanya, ya Allah, a'tini kitabi biyamini. Berikan aku catatan amal dengan tangan kanan. Berikan catatan amal dengan Tangan kanan. Ketika membasuh tangan kiri, jangan kau berikan catatan amalku dengan tangan kiri. Paham Bu? Bahasa Indonesianya saja. Kemudian rambut. Rambut kalau panjang Bu begini ya. Perhatikan ya, ambil air, rambut itu diusap. Ambil air, kemudian begini. Ini jarinya dipelipis. Kemudian ke belakang. Paham Bu? Itu kalau rambutnya panjang. Kalau rambutnya pendek seperti laki-laki, maka dibalikkan. Ambil lagi air. Ambil lagi air. Paham kira-kira Bu? Mengapa seperti itu? Supaya air itu kebanyakan mengenai rambut kita dan akan bercahaya ketika hari kiamat. Makanya orang Indonesia terkenal Bu di dunia dan di akhirat. Karena apa? Jambulnya aja ketika wudhu. Yang bercahaya hanya ini. Yang jauh ini. Assalamualaikum. Yang Indonesia nih. Akhirat jambulnya aja yang nampak. Yang bercahaya jambulnya aja. Jadi Bu sekalian, sunnahnya itu apa? Banyak kita apa namanya itu kita usapkan rambut kita. Caranya bagaimana tadi Bu? Coba praktek masing-masing Bu. Pelipis. Dari pelipis ini. Wes. Iya. Ke belakang. Silakan Bu, dipraktekkan Bu, biar ingat. Jempolnya ini dipelipis, ya, baru belakang. Kalau rambutnya panjang, kalau pendek, nah dibalikkan. Ya, sampai sini saja. Kalau rambut panjang. Bisa dipahami kira-kira Bu? Itu membasuh rambut. Kemudian telinga adalah sunnah hukumnya. Telinga hukumnya apa? Sunnah. Jadi Bu, kalau kita membasuh telinga, masuk dulu jari kita ke dalam. Tek. Nah, putar. Sela-selanya nih. Putar-putar semua, baru belakang. Sekali. Masuk. Ambil air, masuk, putar-putar-putar, keliling-keliling, baru 2 kali. Tak. 3 kali. Paham Bu? Ke atas. Kalau kuping ini, dia banyak sunnahnya sebetulnya. Ketika basuh wajah, dia kena sebetulnya ke kuping. Bahkan sampai 12 kali. Untuk pembasuhan kuping ini. Wajah, ketika wajah. Kemudian kita membasuh rambut, kena juga kuping 3 kali. Dan nanti ketika khusus untuk telinga, nah itu kita basuh lagi. Nah, doa ketika membasuh telinga, Allahumma ja'alni. Sama-sama Bu. Allahumma ja'alni. Allahumma ja'alni. Allahumma ja'alni Minalladzina. minalladzina Minalladzina. minalladzina Yastami'una al-qawla. yastami'una al-qawla Yastami'una al-qawla. yastami'una al-qawla Fayattabi'una ahsana. wa yattabi'una ahsana Fayattabi'una ahsana. wa yattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan yang baik dan mengikuti yang terbaik di antaranya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan yang baik dan mengikuti yang terbaik di antaranya. Paham Bu kira-kira? Insyaallah. 10 tahun ke depan kita dipengaruhi oleh 10 orang di akun WhatsApp kita.
10 orang teman WhatsApp kita itu mempengaruhi masa depan kita 10 tahun lagi. Paham Bu? Kalau kawan-kawan kita tuh yang galau aja, negatif aja, aku masalah aja bawaannya, itu mempengaruhi diri kita. Maka mudah-mudahan majelis ini kita berteman dengan orang-orang yang solihah, yang Amin. pikirannya positif saja. Amin. Ya Allah. Yang negatif-negatif sudah, itu masa lalu. Ibu-ibu yang punya masa lalu nggak usah dibongkar-bongkar lagi. Ada seorang anak perempuan, dia akan menikah dengan seorang lelaki. Maaf cakap, si perempuan tadi itu dulu pernah terjatuh kehidupannya dalam lembah yang nista. Paham Bu? Masya Allah. Dan dia mau menikah dengan laki-laki. Nggak usah dicerita-ceritakan dulu saya pernah begini. Nggak usah. Karena dia mau menikah, sudah ada lelaki yang bagus, sudah. Keburukan-keburukan itu ditutup, disimpan rapat-rapat, jangan dibongkar-bongkar. Kan dia supaya tahu bagaimana status saya, supaya tahu bagaimana diri saya, supaya dia menerima apa adanya. Salah kalau begitu. Ketika mau menikah, bertemu dengan lelaki yang baik, simpan rapat-rapat. Mungkin dosa yang lama itu sudah diampunkan Allah. Maka ketika dia menikah dengan lelaki pilihannya itu lembarannya baru. Lembarannya masih putih bersih, yang masih bisa ditulis dengan tinta emas. Amin. Maka yang lalu biarlah berlalu. Maka punya kesepakatan dengan suami, Mas, kulo niki menikah orang panjenengan niki supaya kehidupan saya itu cerah di depannya, supaya kehidupan saya lebih baik daripada sebelumnya. Maka kita sepakat Mas ya, bahwa kita tidak usah menceritakan keburukan-keburukan ataupun dosa-dosa di masa lalu. Saya ingin dengan Mas ini perbaikan. Saya mau mengaji dengan Mas. Saya mau kita sama-sama ke majelis taklim belajar ilmu. Paham Bu kira-kira? Allah. Yang lalu, Biarlah berlalu. yang lalu itu dikubur dalam-dalam. Jangan dikorek-korek. Mas, dulu mantannya berapa sih? Itu dek. Suaminya kan bangga juga. Tahu deh. Mantan Mas yang di sana yang di Jakarta. Orangnya begini. Kalah deh. Kan sakit hati. Iya. Dan wanita adalah ahli sejarah. Dia nanti hafal Bu. Ketika kita bermasalah dengan suami, akan keluar. Apa Mas, mantannya banyak begini. Z. Paham kira-kira Bu? Insya Allah. Jadi masa lalu itu kubur dalam-dalam, disimpan, jangan dikorek-korek Bu. Kalau dikorek-korek kecium baunya. Bangkainya sudah ditanam, tapi dikorek-korek lagi ya. Paham kira-kira Bu? Demikianlah mungkin. Oke Bu, saya lanjutkan lagi, sempurnakan lagi. Pertama, khauf minallah. Sifat orang bertakwa, takwa adalah khauf minallah, takut pada Allah. Sehingga amalnya beda, mesti beda daripada tahun lalu. Yang kedua, orang yang takwa itu bagaimana? Wal amalu bitanzil. Dia beramal dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita pelajari Sunnah Bu. Kita pelajari hadis-hadis Nabi. Kita pelajari bagaimana cara mendekatkan dengan Nabi. Alhamdulillah kita sudah salawatan. Alhamdulillah. Sekarang kita pelajari lagi apa sunnah-sunnah dalam kehidupan. Apa sunnah-sunnah di dalam sholat. Apa sunnah-sunnah ketika kita membaca Al-Quran. Apa-apa saja. Sudah ada saya videokan doa ketika setelah membaca surat At-Tin. Watini wa zaitun wa turusina. Wa hadzal badil amin. Ila akhir. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Doanya Bu. Sunnah Nabi SAW ketika kita baca surat At-Tin, doanya ada. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ada di video, ada di Facebook. Silakan dilihat nanti. Itu salah satu sunnah Nabi. Nah, yang begitu-begitu kita korek-korek. Yang begitu yang mesti dikorek. Bukan yang masa lalu. Paham Bu ya kira-kira? Salah. Gak ada lagi nih majelis apa namanya itu cunuan ini minum dengan tangan kiri, nggak ada lagi, nggak ada. Buka aqua Bu, buka air mineral, tek, buka, glok, berdiri dia, nggak ada lagi Bu. Buka minuman, pakai tangan kanan, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah,
Alhamdulillah. Paham Bu? Kira-kira. Minum dengan tangan Kanan. jongkok ataupun kita duduk. Hukum minum berdiri tidak haram ya, tidak haram. Hukumnya makruh. Tetapi afdol karena kita cinta pada Nabi, sayang dengan Nabi, maka kita melaksanakan anjuran yang orang yang kita cintai. Bersedia insya Allah Bu ya. Makan kita pakai tangan kanan. Afdolnya kalau kita makan pakai tangan. Kan orang sini nggak suka apa, mereka anggap kita jijik. Kita melaksanakan sunnah Nabi kita. Sedangkan mereka saja cebok itu pakai tisu. Kita makan tangan kanan, lebih yakin kebersihan tangan kita daripada plastik yang kita gunakan untuk kita makan. Plastik yang kita gunakan makan daripada pabrik. Pabriknya kita nggak tahu apakah bagaimana. Adakah mungkin yang kotoran lah ataupun najis yang terjatuh di situ. Kita lebih yakin tangan kita. Dan Nabi menganjurkan kita makan pakai Tangan. paham Bu kira-kira? Insyaallah. Jadi Ustaz kalau makan pakai plastik itu nggak boleh? Bukan tidak boleh. Afdolnya pakai paham Bu ya? Pakai tangan, kita yakin kebersihannya. Yang kedua, enzim-enzim dan zat-zat di dalamnya lebih mudah untuk pencernaan makanan kita. Sunnah Nabi berpahala. Paham kira-kira Bu ya? Berat ya. Pertama, takut pada Allah. Dua, beramal dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, ridha dengan keadaan. Ridha bil qalbi. Kita ridha dengan putusan Allah. Saat ini kita diputuskan Allah bahwa kita jauh daripada keluarga. Kita lah yang membanting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki saat ini. Tapi kita husnuzan pada Allah. Inilah keadaan saya yang terbaik. Kita sangka baik dengan Allah bahwa ada kebaikan-kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Hatinya dicabik-cabik, dizolimi, ditipu miliaran. Sangka baik pada Allah, ini yang terbaik. Walaupun kita mungkin dalam keadaan sakit sekarang, kita sangka baik pada Allah, ini mungkin supaya aku nggak gentayangan. Biasanya samsripo gentayangan, pulang malas, cunuan lagi keliling, tawaf, tawala al-badru alaihi. Nggak lagi. Supaya apa? Lebih banyak kita ibadah pada Allah, sangka baiknya tinggi pada Allah. Bersedia insya Allah Bu ya? Insyaallah. Yang keempat, istiadat yaumil akhir. Kita ada persiapan menuju kematian kita. Kita akan mati. Baru kemarin sepupu saya ada meninggal dunia. Umurnya kurang lebih hanya 27 tahun. Masih sangat muda. Baru menikah, baru punya anak satu, meninggal. Jadi kita tidak tahu bagaimana keadaan diri kita, tapi hendaklah kita persiapan. Hendaklah kita ada kesiapan diri kita untuk amal-amal sehingga Allah cabut nyawa kita dalam keadaan yang baik. Insya Allah Bu ya. Demikian mungkin yang boleh saya sampaikan. Jika mungkin ada pertanyaan silakan Bu. Pertanyaan pertama. Pertanyaan. Oke. Bukan pertanyaan. Siapa Bu? Mau sarankan nanti dulu pas saat nanti aja siapa yang mau nanya Silakan Bu, yang lain. nanti kalau nggak mau nanya nanti Ustaz yang mau nanya dia sendiri loh saya nggak tahu. Silakan Bu. Ya. wakil hati untuk bertanya jawabannya. Kalau anjing Masalahnya sebenarnya dibersihkan di kamar mandi. Terus kamar mandinya itu kadang saya pakai sabun terbaru sama siramkan pakai kaca kan, tapi kadang kalau majikan yang ngepel dia berhubungan masalah kayak dibersihkan. Oke, karena kita berada di sini Bu, memang kita seadanya yang memang kita lakukan, yang bisa kita buat seadanya. Kalau memang ada sabun taharah, silakan pakai sabun taharah. Kalau tidak ada pun pakai air pun sudah bisa. Tapi itu di sini saja, karena keadaan kita yang memang tidak memungkinkan. Jangan nanti di Indonesia pun pakai air kan boleh juga, karena tanah kita di sana banyak. Oke Bu ya. Jadi tetap diusahakan yang terbaik. Yang lain Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila kita berhalangan, kan seringkali kita mengatakan yasin tahdir gitu ya. Itu kita sebagai imam atau yang lainnya itu untuk membacakan banyak dari Al-Quran itu gimana? Membaca berbeda dengan memegang. Yang diharamkan adalah memegang.
Nah, kalaupun membaca niatnya zikir. Nah, kalau kita niat zikir boleh. Jadi nanti kalau memang mushafnya itu ataupun buku yasinan itu, ya sudah kita balikkannya nanti pakai pulpen saja. Bukan Quran, buku Yasin itu. Ya, buku yasin. Nanti balikannya pakai sebaiknya begitu. Ya, karena memang biasa bagian dari Al-Quran. Sebaiknya gimana? Kita balik pakai pulpen. Terus kalau pakai HP gimana? Pakai HP bagaimana? Kalau ini ya, kita sifat hati-hatinya. Selagi mana layarnya itu adalah Al-Quran, maka kita dianjurkan ada wudunya. Paham, Bu? Kalau layarnya adalah Al-Quran, sebaiknya tangan kita adalah sudah ada wudunya, diri kita ada wudu. Tapi kalau nggak ada kan nggak ada masalah. Tapi layarnya itu yang masalahnya, tulisannya ada. Itu sifat hati-hatinya. Karena kita orang yang bermazhab, lain dengan orang yang tidak bermazhab itu. Mereka nggak apa-apa nih, kan bukan Quran kata mereka. Kita orang yang bermazhab, mazhab kita Syafi'i Indonesia, maka kita memuliakan Al-Quran. Gitu, Bu ya. Kalau mereka yang tidak bermazhab itu megang Quran pun nggak ada wudu, nggak apa-apa. Itu mereka baca Quran istilahnya niat bacanya nggak apa-apa, tapi tidak dengan kita orang yang bermazhab, yang kita tahlilan, yang kita berkunut dan sebagainya, itu kita memegang pendapat ulama-ulama kita terdahulu. Kita mesti ada wudunya, begitu, Bu. Jadi kalau walaupun kita haid gitu, kita wudhu juga nggak apa-apa, Pak Ustaz? Kalau kita haid, apakah kita berwudu? Enggak bisa. Nggak usah berwudu kita kalau kita haid. Ya, terus bagaimana bacanya? Ya baca begitu saja. Ya Sinar, tolong diambil dengan teman, nanti baliknya pakai pulpen. Pulpen megang dua pulpennya, 1 dan 2. Menahannya. Paham, Bu ya? Selain pulpen nggak boleh. Boleh. Maksudnya kayak pakai kertas apa gimana? Ya boleh. Yang penting ada alat perantaranya. Oke, Bu, yang lain? Gimana kalau hukum mendengarkan lewat HP? Boleh aja, nggak ada masalah. Kan kita mendengarkan. Itu namanya kita nanti dapat pahala mendengarkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu ada dibaca, ada dipelajari, ada juga mendengar. Nah, itu ada pahalanya juga. Tapi ibu-ibu bukan hanya mendengar, kalau boleh kita pun tahu artinya. Sambil mendengar kita, oh ini ya, meningkat lagi. Oke, Bu. Yang lain? Itu Pak Ustadz, kalau baca Al-Quran, umpamanya kalau kadang itu kalau nggak pakai jilbab gitu, kalau itu boleh? Memakai jilbab, apakah termasuk syarat dalam membaca Al-Quran? Tidak. Kita tidak diwajibkan untuk membaca Al-Quran mesti berjilbab. Tidak. Kalau pertanyaannya apakah diwajibkan? Enggak. Tapi apakah beradab? Ya. Kurang. Maka hendaknya kita, karena ini kalam bukan kalam biasa, ini kalamullah. Sebaiknya kita beradab, pakailah kerudung, pakailah jilbab. Tapi kan sulit ketika di rumah. Nah, tinggal kita lihat kondisi kita masing-masing. Tapi kalau memang baca Quran, walaupun dia tidak dalam keadaan berhijab, dalam tidak keadaan menutup berjilbab, ya, hukumnya apa? Boleh. Dengan saat dia menutup yang wajib-wajib itu ya. Pakai pakaian yang sopan, itu intinya, Bu. Pakai pakaian yang sopan. Karena seolah-olah kita membaca Quran, kita sedang bercakap-cakap, sedang berbicara dengan Allah. Kita mau berbicara dengan orang, dengan bos kita lah paling tidak. Kita akan berpakaian yang paling tidak istilahnya menutup aurat. Maka karena kita mau bercakap dengan Allah, lebih baik lagi lah pakaian kita. Paham, Bu ya? Tetapi tadi walaupun tidak berhijab, bukanlah termasuk syarat untuk membaca Al-Quran. Tapi sebaiknya, afdolnya, baiknya, hendaklah kita prepare, kita persiapan betul ketika kita akan membaca Al-Quran. Semakin tinggi adab seseorang, maka semakin tinggilah derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, silakan, Bu. Ramadan itu Ustaz, cara-cara wudhu untuk semprot-semprot itu kan, kalau kaki harus 3 kali atau bagaimana? Wudhu ketika menggunakan spray. Ibu-ibu sholatnya ketika waktu maghrib itu kan jadwalnya sangat padat kan, begitu sulit. Pertama, sholat itu adalah hak kita. Baik pemerintah Indonesia ataupun pemerintah Hong Kong itu membebaskan kita untuk sholat.
Kalau ibu-ibu mau sign kontrak untuk meneruskan selanjutnya, maka hendaklah kita minta izin untuk dibiarkan beribadah. Itu hak kita. Yang kedua, yang wajib dibasuh, ya, rukun wudu ada 6. Rukun wudu ada 6. Satu adalah niat. Kemudian membasuh wajah. Kemudian tangan, rambut, kaki. Hanya 4 anggota saja yang dibasuh, diusap dan dibasuh. Kalau rambut hanya diusap. Ya. Wajah, gimana wajah? Sudah ada cairannya sedikit-sedikit tuh, maka kita gosokkan ke wajah kita. 1 kali cukup. Sunnahnya 3. Paham Bu? Itu juga tangan. Tangan kanan, tangan kiri. Rambut nanti cukup sekali aja. Orang Indonesia. Bicara ya. Kalau dia memang lapang waktunya, silakan. Oke. Kemudian langsung kaki. Ini kita yang wajibnya saja Ibu ya. Yang wajibnya saja karena waktunya mepet sekali. Udah muring-muring majikan tuh mau minta dimasakkan maghrib. Ya. Langsung kaki. Basuh kaki terus, kaki kiri. Selesai. Langsung sholat. Sholat bacanya yang wajib-wajib saja. Satu pertama apa Bu? Bacaan wajib sholat pertama takbiratul ihram. Perhatikan Bu ya, bukan Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, tapi Allah Akbar, fathah itu. A, pakai huruf A, bukan U, bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. A. Karena itu fathah, mulutnya dibuka. Bukanya bukan Allah Akbar. Bukan gitu juga Bu ya. Tapi seukuran 2 jari. Allahu Akbar. Paham Bu? Satu apa namanya? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Yang kedua Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Oke, itu bacaan wajib yang kedua. Kalaupun tidak dibaca Qul huwae, itu sudah sah sholat ya. Kalaupun tidak membaca surat setelah Al-Fatihah, boleh. Kemudian yang ketiga tahiyat. Nanti dipelajari lagi Bu, dilihat lagi tahiyatnya. Jangan yang lama-lama juga modelnya. At-tahiyatul mubarakatul sholatul lahir tekentut Bu. Perhatikan betul-betul. At-tahiyatul panjang tuh. Hiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ai. Nyambung tuh. Jangan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa bukan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Paham Bu? Insyaallah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di situ tahiyat namanya. Paham Bu? Berapa udah? Takbiratul ihram, Al-Fatihah, tahiyat. Yang keempat sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad, itu minimal. Paham Bu? Kalau lapang waktunya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita fil alamin innaka Hamidum Majid. Paham Bu? Insyaallah. Itu namanya apa? Tahiyat. Sholawat. Sholawat namanya itu. Yang kelima salam. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, tahiyat, sholawat, salam. Jadi kalau Ibu Allahumma shalli ala Muhammad cukup, assalamualaikum warahmatullahi. Sudah sah sholat. Yang wajib itu pun salam pertama saja. Paham Bu kira-kira? Sholatnya akan cepat. Sholatnya akan lebih cepat. Cocok juga Ustaz. Biasanya pun sholat udah cepat nih. Tambah cepat lagi juga. Kalau luang waktu, ingat Bu ya, sholatlah tepat pada waktunya. Diusahakan. Jangan berpuas diri dengan keadaan
10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, tetap aja jamak terus. Kita mesti berubah, minta pada Allah, walaupun yang kita potong itu mughallazoh, najis, babi. Dalam hati kita niat, ya Allah berikanlah aku pekerjaan, rezeki yang lebih luas daripada sekarang ini ya Allah. Tinggikanlah derajatku ya Allah, baik di dunia maupun di akhirat nanti ya Allah. Didoakan, jangan puas. Dari dulu begitu aja, jangan rendah kita. Kita mau naik level, baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah Bu ya. Insya Allah. Oke, yang lain kira-kira Bu, cukup? Saya bukannya Pak. Awal-awal malu-malu kucing Bu ya. Gimana hukumnya kalau sholat di atas ranjang? Sholat di atas ranjang, bagaimana hukumnya? Boleh, tidak ada masalah. Jangan lupa Pak. Yang penting apanya Bu? Yang kita injak itu suci, yang kita injak. Walaupun lantainya itu penuh dengan najis, lantainya penuh dengan najis misalnya. Tapi sejadah kita bersih, nggak ada masalah. Sholatlah di atas sejadah itu. Hukumnya sah, boleh. Oke, yang lain? Terus? Kalau pas sholat Pak, belum selesai terus dipanggil oleh majikan. Sholat, terus dipanggil belum selesai sholat. Oke, terus? Itu biasanya. Langsung live. Nggih. Majikan kok enggak itu. Batal sholat. Ya udah batal. Ibu-ibu sekalian, Sering Pak itu. ya, jadi majikan itu dikasih paham kita mau sholat supaya dia jangan ganggu. Izin dulu ya sholat 10 menit, bilang supaya dia tahu. Ataupun isinya gelagat kita udah paham deh, kita udah berwudu, udah pakai apa, nggak usah disuruh-suruh lagi. Itu dibicarakan ya, dibicarakan dengan majikan. Jangan diam-diam aja. Diam aja, menang air, menang. Dari dulu 10 tahun yang lalu sampai sekarang menang. Ilmu kemenangan. Nggak bisa sekarang itu. Mesti ngomong kita. Mesti ngomong, dikasih kepahaman. Kita di sini Bu, ingat ya, kita di sini bukan hanya untuk nyari rezeki, rendah sekali kita kalau nyari rezeki, hanya untuk mencari rezeki, rendah kita. Kita di sini sebagai dai-dainya Allah. Kita mau mengajak orang kepada kebaikan. Paling tidak kita tuh dakwah kepada teman-teman kita dakwah kepada majikan kita. Paham Bu kira-kira? Kita mau agar keislaman kita yang kita rasakan lezat, enak, bahagia, itu dirasakan juga orang-orang sekitar kita, termasuk majikan kita. Itu diniatkan, dipasang niatnya, saya mau dakwah, saya mau ngajak kebaikan. Maka saat itu amalan-amalan yang disebabkan oleh ibu karena mengajak tadi orang-orang di sekitar ibu, maka pahala dia baca Quran, sholat, naik haji, anaknya hafiz Al-Quran, keturunannya jadi soleh-soleh, ibu semua dapat sahamnya. Paham kira-kira Bu? Jadi kesini niatnya apa Bu? Dakwah. Boleh duit. Niatnya dakwah. Emang kita mencari rezeki, tapi pasang saya di sini mencerminkan Islam. Saya dutanya Islam, saya dai-nya Allah. Oke Bu ya? Silakan yang lain. Cekap oke. Ustadz, kalau sholat pakai gamis terus kelihatan kulitnya yang luar macam gini, boleh nggak? Arang. Ya, ditutup ya. Ya, kalaupun pakai yang apa namanya itu mukena jangan transparan ya. Maka hati-hati Bu, yang paling bagus tuh memang yang punya Jawa Timur itu mukenanya. Jawa Timur. Tahu ya? Yang terusan itu yang paling afdal. Pakai mukena Kan saya pakai ini Ustaz. Iya. mukena yang terusan itu. Iya, mukena terusan. Itu yang mantap betul itu. Sehingga terhindar. Kan saya sudah, Pak, kan yang penting tertutup ini ya. Nanti nampak ketika waktu takbir ini nampak, nggak bisa juga. Pakai lengan panjang ya Pak? Ya. Kalau mukena pendek harus pakai lengan panjang ya? Kalau mukena Intinya ditutup nih Bu. Tapi kalau kelihatan sedikit nggak apa-apa. Kita. Kadang kan mukenanya itu dibikin takbir loh. Nawar apa Kita dalam namanya? Apa ibadah nawar? usahakan Nawar. yang terbaik. Gitu, Bu. Ya. Diusahakan kalau ibadah itu yang terbaik, walaupun banyak cara-cara ya, tapi istilahnya kita kalau boleh untuk diri kita ibadah itu usahakan yang terbaik. Mana yang ada yang terbaik itu yang kita usahakan supaya hilang daripada yang begini yang begitu. Begitu. Jadi hilang deh, hilang keraguan-keraguan kita. Udah sah sholat kita dengan pakai ini. Maka itu
ulama-ulama kita itu memang mukena, itu hanya ada di Indonesia. Tapi kehati-hatian ulama-ulama kita Indonesia sampai seperti itu. Padahal sudah berjilbab orang Indonesia, tapi oleh ulama kita pakai mukena lagi. Itu, dan Indonesia diakui keilmuannya oleh dunia juga. Ilmu fikihnya orang Indonesia itu luar biasa, hebat, termasuk hebat. Dan diakui kiai, termasuk almarhum Kiai Sahal Mahfuz. Nah itu beliau, masya Allah keilmuan beliau. Oke, yang lain Bu kira-kira? Berkumur ketika berpuasa hukumnya Bu? Jangan ditelan. Ya. Nanti dia kumur 3 kali, yang keluar 2 kali Bu. Kumurnya 3 kali, akhirnya keluar 2 kali. Akhirnya jelas Bu. Dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i, kumur-kumur, ya, kumur-kumur. Ataupun kita bersiwak menggosok gigi itu sebelum zuhur. Sebelum zuhur boleh, walaupun dalam keadaan puasa. Tetapi fatwa daripada ulama Mesir, karena kita berkomunikasi bukan seperti dulu lagi sekarang ini, karena kita hari-hari memang ngomong dengan orang lain, boleh kita bahkan gosok gigi ataupun bersiwak setelah zuhur. Apalagi kita ngomong dengan majikan non muslim, mereka akan pandangan buruk kepada kita, maka dibolehkan setelah zuhur itu tidak mengapa kita gosok gigi ataupun berkumur dan sebagainya. Mandi pun boleh Bu. Asal jangan keluarnya berat ya. Oke, main Bu kira-kira. Majikannya sih nggak boleh. Maka ini mari ke Idul Fitri Idul Adha. Mamanya punya niat pengen korban. Terus uang korban tersebut seharga uang korban itu, kita mintakan, kita kasihkan yang lebih memerlukan. Mamanya punya tetangga kita yang lebih memerlukan uang tersebut, itu hukumnya bagaimana? Apakah itu sudah mendapatkan nilai kurban? Kurban ibadah tersendiri. Mengapa ada syariat kurban? Karena adanya aliran darah, karena adanya penyembelihan. Nah, ibadah penyembelihan itu tentu berbeda dengan ibadah kita infak, sedekah, ataupun zakat, ataupun wakaf. Ibadahnya apa? Mengalirkan darah. Mengalirkan darah tidak bisa dicapai kecuali memang kita mesti berkorban. Jadi bisa nggak? Itu nggak bisa, beda dia. Itu ibadahnya adalah sosial. Jadi infak, sedekah, wakaf itu bisa digunakan. Kurban. Nggak mampu kita kurban seadanya. Jadi Bu, hari raya kurban nanti jangan kita tidak berkorban. Tapi kan saya nggak mampu Ustaz, kalau beli kambing, potong ayam Bu. Bukan masalah boleh tidaknya. Intinya memang kita menyemarakkan hari raya. Jangan ayam aja. Padahal uangnya ada, ayam aja lah. Nggak gitu juga. Kalau kurban sapi ataupun kambing, itu tetap itu syariatnya begitu. Intinya apa? Karena hari raya kurban kita. Hari raya kurban kita nggak berkorban, kita juga mesti berkorban. Walaupun kita mungkin masak telur saja, yang penting kita kurban, sedekahkan pada yang lainnya. Paham Bu ya? Jadi kalau mungkin untuk yang non muslim misalnya, silakan kita kurban, ya. Nanti kita beli untuk hati-hatinya beli daging yang lain, itu berikan sebagai berkah daripada hari raya. Bukan daripada daging kurban, tapi daging yang kita beli yang lainnya. Paham Bu? Oke, yang lain? Boleh diberikan ke misalnya non muslim gitu Pak? Daging yang dibeli tadi di pasar Bu. Paham Bu ya? Itu hati-hatinya begitu. Walaupun ada sebagian pendapat mazhab Abu Hanifah itu mereka bisa memberikan kepada non muslim, tapi sebaiknya menghilangkan keraguan-keraguan tadi. Untuk ibadah itu kita mesti kuat. Belilah nanti daging yang di pasar, nah itu yang kita sedekahkan kepada orang non muslim. Paham Bu? Terus untuk biaya haji umpamanya seperti hal yang saya tanyakan itu tadi, Ustaz, bagaimana? Apakah kita sudah dapat pahala haji? Apakah memang harus kita haji dulu? Yang seperti tadi biaya haji kita berikan yang kalau hajinya haji sunnah boleh, karena dia dulu sudah berhaji. Haji hukumnya wajib bagi siapa yang berkemampuan. Haji hukumnya wajib kalau dia ada kemampuan.
Tapi ini dia sudah ada kemampuan, tapi diberikannya kepada yang lain. Nggak bisa. Soft awal Bu misalnya, soft awal itu udahlah, ibu aja yang di depan, ibu aja. Itu kita nggak boleh mengalah dalam urusan kebaikan. Dalam urusan kebaikan, kalau kita mengalah, siapa yang siap ibu-ibu sedekah $500? Kamu aja lah, kamu aja. Aku banyak keperluan. Nggak bisa Bu kalau begini. Dalam kebaikan kita dianjurkan apa? Bersegera dalam kebaikan. Tapi kalau dunia, siapa nih yang mau ada voucher nih $500? Siapa yang mau? Saya rebutan. Yang begini, yang bab dunia ini, kita sunnahnya kita mundur, kasih yang lain. Paham Bu? Kalau urusan akhirat, sunnah kita cepat-cepat angkat tangan. Tapi urusan dunia, bagi-bagi sini apa? Kita belakang aja, yang lain aja lah. Paham kira-kira? Maka uang haji hanya untuk haji. Uang haji kalau sudah ditabung, nggak usah diambil lagi. Harta yang sudah diniatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala sudah untuk Allah. Jangan ditarik-tarik kembali. Cocok juga ya ini kalau diputar bisnis, bangkrut nanti Bu. Iya bangkrut, udah banyak soal ini begitu. Bukan nakut-nakuti Bu. Jadi harta yang sudah kita niatkan berhaji, harta yang sudah kita niatkan misalnya untuk diwakafkan, maka sudah tunaikan saja, serahkan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Paham kira-kira Bu? Haji untuk kebaikan sosial, nah itu nanti lain lagi. Oke Bu, yang lain kira-kira? Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Ayo tanya. Tanya Ustaz. Ketika salat itu tiba-tiba alarm saya itu nyala dan keras sekali. Nah, kita target itu kan tengah malam, saya biasa sudah jam 3, tapi saya pas salat kalau nggak saya matikan bikin berisik, majikan terganggu. Kalau saya matikan salat bagaimana Ustaz? Kita sedang sholat berjemaah. Tiba-tiba bunyi ringtone Bu, lagunya lagu dangdut. Cinta Satu Malam lagi lagunya. Gawat lagi Bu. Gimana kira-kira? Matikan HP-nya. Terus lanjut sholat lagi. Sholatnya diulang dari awal. Salatnya ulang dari awal. Belum sholat. Kalau apa namanya? HP-nya kalau bisa dijangkaunya, ambil HP-nya. Atau di kantongnya. Ya, ambil yang ambil ini, berhenti dulu tangannya. Tak masuk dulu ke kantong. Ambil, tak berhenti. Tengok HP-nya. Tak, matikan. Udah mati dia. Turun lagi tangan, berhenti sebentar, masukkan. Tak, berhenti lagi. Baru keluar lagi. Paham Bu? Lanjut sholat nanti. Lanjut sholat. Ini kok sambil sholat. Kalau memang bisa Iya, untuk bisa dimatikan dan langsung. kita dalam keadaan seperti itu bisa dikondisikan, maka begitu kita buat. Kalau tidak, kita batalkan sholat. Matikan, karena mengganggu orang. Paham kira-kira? Imam Ghazali bila mengatakan kekhusukan di dalam sholat itu adalah wajib. Berarti orang yang khusyuk bisa tidak sah sholatnya. Menurut Imam Ghazali seperti itu. Apalagi kita dalam berjemaah, apalagi dalam majelis. Dangdut pula lagi Bu, dangdut Bu. Gawat lagi. Dia pikirnya khusyuk. Padahal udah lagu dangdut, udah satu lagu udah berputar udah. Maka ibu matikan HP-nya, baru kita lanjutkan lagi sholat. Paham kira-kira ya? Nanti biasanya saya tuh dapat pertanyaan dari teman-teman tuh begini Ustaz. Dalam pembayaran kodok puasa itu sudah berlalu 2 tahun. Itu kan cara pembayarannya bagaimana? Pokoknya tahun ini udah nggak puasa satu bulan. Terus kalau itu sudah nggak puasa lagi bulan keduanya itu. Terus itu dalam pembayarannya bagaimana? Apakah harus kodok aja atau disertai puasa dan Kodok dan bayar dendanya. Selama hayat kita masih dikandung badan, seluruh daripada amalan-amalan yang dulu pernah tidak dilaksanakan maka wajib diqadha. Itu 4 mazhab. Kita orang bermazhab, maka kita mengqadha. Sebab apa? Utang. Kita diperintahkan Allah untuk sholat, berpuasa. Itu hutang kita kepada Allah, maka dibayar. Hutang uang saja kita tagih-tagih, ini Allah itu memerintahkan kita. Pendapat 4 mazhab bahwa kita mesti mengqadha sholat ataupun puasa kita. Maka hitunglah berapa jumlah daripada puasa yang pernah kita tinggalkan. Kita bicara bab puasa dulu.
Umurnya ini kelihatannya kan umur 25 tahun semua itu kira-kira. Kami juga anaknya yang 25. Contoh Bu ya, dia umur 25 tahun. Ya, 25 tahun. Balighnya, haidnya itu ketika umur kita katakanlah 15 tahun. Paham Bu sampai sini? Haidnya umur berapa tahun? 15. Dia apa namanya itu sekarang umur 5 tahun. Dia tobatnya misalnya 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu dia sudah tobat, udah beres, sholatnya udah beres, puasanya udah beres. Paham Bu? Oke. 25 tadi dikurang 15 sama dengan 10 tahun. Kemudian dia masa tobatnya 5 tahun. 10 kurang 5 berapa? 5 tahun lah. Ini masa gentayangan dia Bu. Masa gentayangan, kuntilanak, sundel bolong, nah itu dia nggak jelas hidupnya Bu. Paham sampai sini? Berarti yang 5 tahun ini, kalau memang puasanya nggak lengkap, tapi kayaknya saya ada puasa dulu, tapi ya nggak jelas. Udah, hitung aja 30 hari. Paham Bu ya? Karena 5 tahun dikali 30 hari berapa? 150. Berarti yang dikodonya berapa hari? 150 hari. Maka 150 hari itu dibayarkan kodonya, dipuasakan Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis terus. Nanti puasa Rajab, puasa Rajab, puasa Muharram, puasa Muharram, puasa Syawal, puasa Syawal. Niatkan sekalian kodonya. Sengaja saya niat puasa kodo lillahi ta'ala. Udah otomatis tuh masuk puasa Syawal, masuk puasa Senin, Kamis. Paham Bu? Jadi satu ya Pak. Foto aja gitu. Jadi, udah selesai. Oke. Nah, jadi tadi dia yang puasa yang ditinggalkannya wajib diqadha dan bayar denda. Terus sholatnya gimana itu? Bayar denda Bu ya. Hitung berapa? Satu orang minimal adalah sebanyak kurang lebih 7 on beras. Hukumnya 7 on beras, tapi menurut Basnas kalau di Indonesia harganya 50.000 per hari. Itu dibayarkan 50.000 per hari. 150 dikali 50.000 berapa Bu? Itulah kurang lebih. Bayarnya cicil-cicil. Diusahakan, jangan lagi masuk tahun depan, diusahakan setahun itu selesai pembayarannya. Diusahakan. Itu puasanya. Jelas kira-kira? Salatnya apanya? Lebih bagusnya bagaimana? Silakan Bu, kalau memang ada fakir miskin silakan. Afdolnya lagi memang bagusnya lembaga zakat, bukan kita apa ya, tapi lembaga zakat kan dia nanti untuk mengoptimalkan ataupun memotivasi orang yang kita berikan zakatnya atau yang kita berikan fidyahnya, kafaratnya tadi. Kita kalau bayar zakat Bu, zakat mal misalnya, kita punya zakat profesi kita, zakat tabungan kita. Kalau kita memberikan kepada fakir miskin, jangan berikan begitu saja. Ini zakat saya sebanyak 2 juta, terima ya? Iya katanya. Kalau kita berikan begitu, nggak meningkat orang yang dia diberikan zakat. Tapi gimana cara kita memberikan zakat? Dia misalnya pengangguran. Kita tanya dia, apa proyek kira-kira? Kamu mau jualan apa? Jualan cilok, berapa modalnya? 5 juta. Berapa prospeknya kira-kira? Di mana aja isi barang-barang apa saja semuanya? Oke, 5 juta. Targetnya berapa yang bisa kembali dalam waktu 1 bulan? Oh, ini lakunya bisa 3 juta. Jualan cilok Bu, itu omsetnya bisa 3 juta ataupun 4 juta per bulan. Jualan cilok. Tahu cilok kan Bu? Ya. Cilok, cireng. Itu kalau dia rajin, kalau para lelaki-lelaki itu rajin Bu. Lelaki-lelaki itu rajin. Yang silat itu. Kalau mereka rajin, itu jualan cilok keliling sekolah aja Bu, 3-4 juta nggak kemana 1 bulan. Jualan bakso kojek, bakso apa pun, bakso itulah. Letakkan saus-saus sedikit dibakar. Cireng. Itulah omsetnya 3-4 juta sebulan nggak kemana. Kalau rajin Bu. Tapi kalau kerjanya mudur air. Udut air. Di warung aja Bu, ngopi. Sementara kita yang ngirim dari sini. Dek, wes telas nih kita. Aduh. Nah ibu sekalian, apa tadi pembahasan kita? Jadi tadi puasa diqadha dan dibayar kafaratnya. Pada siapa?
Jadi orang miskin yang kita berikan zakat itu kita motivasi supaya mereka naik levelnya. Hari ini diberikan zakat, tahun depan dia sudah membayarkan zakat. Apa kalau kita mesti mengatakan bahwa ini adalah fidyah saya ataukah ini adalah zakat saya? Nggak mesti. Ada proyek, ada begini-begini prospeknya. Jelas, kira-kira kita subsidi dana. Tanpa kita katakan bahwa itu adalah zakat, sudah sah hukumnya. Paham Bu? Dengan maksud kita naikkan level dia. Jangan diberikan begitu saja. Ada usahanya. Karena mental kita Indonesia begitulah Bu. Ya, kita mau berubah, saudara-saudara kita yang kita berikan zakat berubah. Itu puasa. Bagaimana kalau sholat? Sholat hitung juga kapan balignya, kapan masa tobatnya, kapan betulnya, kapan dia betulnya itu. Dicicil sedikit demi sedikit. Sholat sunnahnya, ya biasanya ya sholat sunnah, laksanakan sholat yang wajib. Sudah biasa sholat tahajud, kerjakan pada waktu tahajud. Sudah biasa sholat duha, kerjakan pada waktu duha. Kerjakan sedikit demi sedikit. Penyakitnya sholat qadha, malas. Maka kerjakan dikit demi sedikit. Subuh, zuhur, asar, isya, maghrib, isya, 1 hari. Dibuat, dicicil-cicil. Dan sholat qadha tidak ada batas waktunya. Kapan aja boleh. Soalnya utang nih Bu. Habis asar boleh, habis subuh boleh, tengah hari boleh, tengah malam pun boleh. Gak ada waktu terlarang untuk sholat qadha. Paham Bu? Untuk maghrib tengah malam juga boleh. Boleh. Ini niatnya untuk Iya. maghrib, untuk isya. Berapa kali dalam sehari terserah Anda. Contoh Bu, habis subuh kan, habis subuh. Dikerjakannya untuk 1 hari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 1 hari dapat. Bu masih semangat lagi nih, soalnya majikan keluar negeri. Digasnya lagi. Subuh, zuhur, 2 hari, 3 hari, 5 hari. Boleh, boleh. Tapi jangan semangat-semangat. Jangan semangat-semangat. Dari ayam Bu. Ada istilahnya begitu kan? Jangan panas-panas, istilahnya hangat-hangat. Gitu aja. Buatlah istiqomah. Tentukan waktu kita kapan kita mengerjakan sholat qadha itu dan diistiqomahkan. Dan jangan menganggap sholat qadha itu sebagai beban. Jangan. Itu hadiah Allah untuk kita. Kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ilmu ini. Seandainya kita tidak tahu ilmu ini, niscaya sholat qadha kita akan ada dan enggak kita bayar-bayarkan seandainya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali kita mesti sadari ini adalah nikmat Allah. Aku diberitahukan mengenai puasa ataupun sholat qadha ini. Nikmat Allah disyukuri. Paham Bu kira-kira? Jangan merasa beban. Maka kita kerjakan. Ini adalah taufik daripada Allah, hidayah daripada Allah. Gimana Bu? Tadi pertanyaan tadi? Apa sama? Makanya bagaimana Pak itu? Sami mawon Bu. Subuh ya 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Cuman niatnya kodok gitu. Niatnya gimana? Niatnya biasa saja. Sengaja saya sholat zuhur, mau ditambah qadhaan pun boleh. Sengaja saya sholat zuhur 4 rakaat qadhaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kalau pas nggak kusuk tiba-tiba lupa rakaat itu gimana? Ambil bilangan terkecil, sempurnakan menjadi genap, dan nanti sujud sahwi. Paham Bu? Oke. Sering-sering lupa Ustaz. Itu kan manusia, namanya juga manusia. Yo, baca silakan. Siapa yang mau tanya dulu? Siapa yang mau nanya? Baca. Ditanya sama Ustadz, siap jawab? Tanya nggak bisa, ceritanya nggak bisa. Tanya lagi. Nah, Tanya lagi yang salah. Saya itu sebenarnya masih ingin kerja di Hong Kong karena kebutuhan kan. Tapi mengingat orang tua itu sudah tua dan ingin dia itu ketemu kita, nilai harus pulang cuma harus pulang aja. Jadi Ibu sekalian, kita antara pilihan bekerja terus, karena kalau kita tidak bekerja, karena uang yang kita ambil, kita kerja itu adalah untuk orang tua juga. Terus bagaimana jadinya? Apa namanya itu permintaan orang tua agar kita di sana,
kita juga bekerja di sini sementara di sana pun belum jelas. Oke, ibu sekalian, dibincangkan baik-baik dengan orang tua dan kita atur sebaik-baik mungkin. Kita ingin membahagiakan orang tua kita, namun kalau kita di sana lebih parah lagi keadaan kita, lebih sulit. Maka berikanlah kepahaman kepada orang tua. Bo, ibu, mama, saya akan pulang insya Allah. Sekarang saya sedang mengumpulkan uang. Insya Allah 5 bulan lagi saya akan pulang. Amin. Maka ibu-ibu sekalian, kita sampaikan solusinya. 5 bulan lagi saya akan pulang. Maka dari sekarang kita kerja keras. Mau ibu jualan di Victoria kah? Jualan jamu saingannya Bu Ira misalnya. Terserah Bu ya. Jadi 5 bulan lagi kita mau pulang, ya diatur waktunya. Memang kita akan pulang juga, tapi kita coba cari cara supaya dua-duanya dapat. Kita modalnya ada, pulang pun bisa menyenangkan orang tua. Jangan nanti ketika pulang susah juga lagi, tambah susah. Terakhir balik lagi ke sini. Paham Bu ya? Maka dibicarakan dan dicari solusinya yang terbaik dan istikharah kepada Allah. Kalau memang orang tua sudah sangat-sangat membutuhkan, misalnya tidak ada siapa-siapa lagi, ya sudah kita relakan diri kita selesai di sini dan kita pulang. Niatnya khidmat orang tua dan kita berusaha di sana. Kalau kita khidmat dengan orang tua, diusahakan, itu pasti ada keberkahan untuk kita. Amin. Pasti ada keberkahan. Kita khidmat dengan orang tua, memberikan pelayanan sebagaimana dulu orang tua kita merawat kita, kotoran kita, kencing kita dulu mereka yang merawat. Sekarang saatnya di balik khidmat dengan orang tua, melayani orang tua, ada berkah-berkah tersendiri. Dan kita minta itu, doakan saya ya Ma, doakan saya ya Bu, doakan saya ya Bu. Bisa dipahami kira-kira Bu? Namun coba disatukan caranya antara bagaimana bekerja, juga ada modal nanti yang dikumpulkan sehingga di sana mudah, tidak berharap pada yang lainnya. Gitu Bu ya. Oke. Oke Bu ya. Mau tanya zakat mal. Oke, terakhir. Zakat mal. Mau tanya zakat mal. Kita kan setiap bulannya kan gaji ya segitu, terus zakat mal untuk kita itu berapa yang dikeluarkan? Ibu-ibu kalau punya gaji ya, maka perhatikan dalam setahun itu ada tidak kurang lebih 85 juta kurang lebih. Kalau 1 gram itu 1 juta, apakah gaji kita dalam setahun bisa mencapai 85 juta? Kalau sampai 85 juta, maka kita bisa wajib zakat dengan syarat tuh ya, hartanya bertahan, ya, tidak keperluan pokok. Ada 2 pendapat, satu daripada kotor, daripada gaji kita. Karena kalau mengikuti kebutuhan, nggak siap-siap Bu, nggak selesai kebutuhannya. Ya. Ternyata di sana beli mobil lah, cicilan rumah dan sebagainya. Paham? Satu kotor. Yang kedua bersih daripada kebutuhan pokok, sekolah anak, ya, biaya makan dan minum dan sebagainya. Kalau kurang daripada 85 gram emas harganya dalam setahun itu, dia tidak wajib zakat. Itu bersihnya ya Pak. Ya? Maksudnya udah nggak buat ini buat itu. Ingat Bu ya, tapi tadi 2 pendapat kan, bersihnya yang bagaimana dulu, pokok ya, pokok, bukan bersifat keinginan ya. Dia ganti HP baru, dia ganti mobil baru misalnya di rumah, bangun rumah di sana. Ayo. Bukan itu ya. Paham Bu kira-kira? Habis ini jelas ya. Nah, berapa yang dikeluarkannya? 2,5%. Mengeluarkannya boleh per tahun, boleh per bulan. Tapi lain setannya Bu. Kalau per tahun nanti bisa nih itu diputar lagi kan gitu. Jualan 1 hari di Victoria lumayan nih kan gitu. Cuma segalan. Paham Bu ya? Paham. Demikianlah mungkin yang boleh saya sampaikan Bu. Nah, silakan cara selanjutnya. Sampai ngerekam kiroat kan ya, rekam orang mana itu? Balik.
ala sayyidina Terima kasih. Harus satu.